Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusolli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana ighfir lana dzunubana wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat yang berbahagia ini, sekarang tanggal berapa Muharram nih? Ibu-ibu ada yang tahu? Tanggal 5 apa tanggal 6? Tanggal 6 Muharram ya. 1447 Hijriah. Kita semua dikumpulkan di dalam link kajian rutin RFM, yaitu kajian Kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita semua saat ini menjadikan wasilah kita semua diberikan tambah-tambah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang ke-73, Kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarih. Syekh Ibnu Athaillah berkata, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baiknya yang kau minta kepadanya, yaitu kepada Allah, adalah apa yang dia tuntut darimu. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baiknya yang kau minta kepadanya adalah apa yang dia tuntut darimu. Jamaah LPM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsirnya mentafsirkan kalam Syekh Ibnu Athaillah ini, khairu ma tas'aluhu minallahi ta'ala huwa ma amaraka Allahu aw rasuluhu bisu'alih. Yang paling baik kita pinta dari Allah adalah yang Allah perintahkan atau Rasulullah perintahkan untuk memintanya. Kita meminta kepada Allah, memohon usaha maju, bisnis lancar, boleh. Kita meminta kepada Allah, memohon peternakan kita baik-baik, boleh. Kita memohon kita misalkan mempunyai kedudukan yang tinggi, naik pangkat, boleh minta kepada Allah. Minta apapun boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam minta tersebut ada permintaan kita yang permintaan itu khair atau baik, sangat baik. Khair bimakna ahyar, sebaik-baiknya. Jadi dari yang baik ada yang sebaik-baiknya, ada yang sangat baik. Jadi yang sangat baik kita pinta kepada Allah adalah sesuatu yang diperintah oleh Allah memintanya, atau sesuatu yang diperintah oleh Rasulullah memintanya. Begitu.
dalam satu doa. Jadi ada 2 perintah yang kita laksanakan. Misalkan kita berdoa, Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba semua. Seperti itu, minta diampunkan dosa. Itu ada 2 yang perintah Allah yang kita laksanakan. Satu, melaksanakan perintah Allah untuk meminta kepada Allah. Yang kedua, kalimah yang kita gunakan untuk meminta adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Kan kita diperintah oleh Allah untuk memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa. Jadi ada 2 poin. Sehingga doa ini disebutnya adalah, permintaan ini disebutnya adalah sebagus-bagusnya permintaan. Sebaik-baiknya permintaan adalah permintaan yang engkau dituntut, yang dia menuntut darimu. Gitu. Kita diampuni dosa, kita tidak berdosa, itu kan dituntut oleh Allah. Kita meminta surga dalam doa, itu tidak apa-apa, dibolehkan. Bahkan khair, sebaik-baik yang kau pinta. Apalagi yang sebaik-baik yang kau pinta seperti hidayah, seperti rahmat. Nah, khairud du'a ad-du'a'u alladzi 'allamakallahu aw rasuluh. Sebaik-baiknya doa adalah doa yang diajarkan Allah di dalam Al-Qur'an atau yang diajarkan Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Jadi doa itu adalah doa-doa yang Allah langsung mengajarkannya. Di dalam Al-Qur'an kan banyak. Nah, Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Nah, seperti itu. Itu kan doa-doa yang diajarkan. Khairu du'a ad-du'a'u alladzi 'allamakallah aw rasuluh. Sebaik-baiknya doa adalah doa yang diajarkan Allah dalam Al-Qur'an atau diajarkan Rasulullah di dalam hadisnya. Jadi seolah-olah tidak ada ikhtiar kita dalam memilih isi doa. Tidak ada kehendak dari kita isi doa itu. Karena memang diperintah Allah dan Rasulnya. Kita minta itu di dalam doa. Makanya yang sebaik-baiknya doa adalah yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran dan diajarkan Rasul di dalam hadis Rasul. Nah, itulah Bapak-bapak Ibu-ibu. Fa'lam ayyuhal murid anna minad du'ai ma huwa kufrun ka du'ai bil maghfirah warahmah liman mata kafiron. Fa'lam, ketahuilah ayyuhal murid, wahai murid-murid. Anna minad du'ai, sesungguhnya daripada doa, ma huwa kufrun, ada doa yang mengakibatkan jadi kufur, jadi kafir. Doa, kita berdoa tetapi ada yang mengakibatkan kita yang berdoanya jadi kafir. Seperti apa? Kadu'ai bil magfirah warahmah liman mata kafiran. Seperti kita mendoakan orang mati kafir, bukan Islam matinya, mati kafir, kita doakan dengan ampunan dan rahmat. Seperti Kipulan mati, tapi Kipulan bukan orang Muslim, lalu kita doakan. Oh gitu, Allahumma gfir lahu warhamhu. Nah, itu kita yang jadi kafir. Kenapa? Karena kita mendoakan orang kufur dengan ampunan dan rahmat. Tidak boleh. Nah, anna minad du'a ma huwa kufrun. Di dalam doa itu ada yang kufur, yaitu seperti apa? Kadu'ai bil maghfirah. Seperti mendoakan ampunan, mendoakan rahmat kepada orang yang maliman mata kafiron, kepada orang yang mati kafir, non muslim. Jadi kalau orang mati non muslim, jangan di mentang-mentang sahabat, jangan dibilang mudah-mudahan ya dia diampuni dosanya oleh Allah.
mudah-mudahan dirahmati hambanya, nggak boleh. Kalau begitu malah kita yang jadi kufur, kita jadi kafir. Ini kan Pak Ustadz, ini CS nih teman dekat kemana-mana bareng, dari mulai sekolah SD sampai nenek-nenek bareng terus. Kasihan, saya mau doakan saja biar diampuni dosanya. Ya nggak apa-apa silakan, tetapi kitanya yang jadi kufur, gitu. Kita yang jadi kufur, kita yang jadi kafir. Ar-ridho bil kufri kufrun. Ridho dengan kekufuran adalah kafir. Seperti ar-ridho bil maksiati maksiatun. Ridho dengan maksiat itu maksiat. Misalkan ada orang yang melakukan maksiat, kita diam saja, kita ridho. Nah, maka keriduan itu kita sama dengan mereka yang melakukan maksiat. Nah, kalau kita tahu bahwa orang yang mati itu adalah orang non-muslim, bukan seorang muslim, maka kita malah jadi kafir. Oh, kita tahu, kalau tidak tahu ya tidak apa-apa. Wa minhum ma huwa haramun. Yang kedua, doa yang ini haram. Ini malah haram doa ini. Kadu'ain bisalamati wan najati lima siatin. Seperti mendoakan keselamatan dan keselamatan kepada pekerjaan maksiat. Seperti ada orang mau hiburan rock and roll, mau hiburan, pokoknya hiburan ramai meriah. Di samping hiburan, tempat hiburan itu ada acara ngadu bagong misalkan. Ada acara hiburan ngadu bagong. Tanya ngadu bagong ti oneng atau bagong ti mana we. Atau ti upi. Nah, itu. Ibu-ibu ini ada yang ngaji di sini, bapak-bapak, Bu. Halo, Bu, ada? Suaranya ada, Bu? Halo? Ada. Nah, di sini ada yang nemenin bapak-bapak lagi pada ngaji. Gitu. Nah, jadi seperti kita nih, misalkan orang maksiat kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan yang lagi dangdutan selamat, ya Allah dari puting beliung. Nah, itu haram mendoakan begitu. Atau ada tetangga datang, Kang, doakan saya. Kenapa? Saya lagi macang togel, mudah-mudahan saya nggak kejeblos. Nah, begitu. Nah, kalau kita doakan haram itu. Langsung kata Pak Haji Ajis, mudah-mudahan ya Allah, Yasin ini berkahnya untuk saudaraku yang sedang masang togel. Waduh, haram Pak Haji Ajis. Ya, nah itu doa minhu man huwa ma huwa haramun. Doa yang haram hukumnya. Wa minhu ma huwa ma'murun. Nah, ada doa yang diperintah oleh Allah berdoanya. Ada doa yang diperintah oleh Allah untuk berdoanya. Nah, ini yang kita pegang, yang harus kita laksanakan ini. Berdoa itu bagus, tetapi dari yang bagus itu ada yang lebih bagus, yaitu sesuatu yang diperintah oleh Allah memintanya. Kadu'ai, yaitu apa? Doa yang diperintah Allah, yang diajarkan Rasulullah SAW. Kadu'ai bigufroniz dzunub, seperti meminta berdoa kepada Allah, minta diampuni dosa. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Nah, inilah doa yang disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah di hikmah ke-73. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baiknya yang kau minta kepadanya adalah apa yang dia tuntut darimu. Nah, ini kan memohon ampunan kita kepada Allah dituntut oleh Allah. Lalu kita gunakan untuk berdoa. Maka di dalam doa itu ada 2 poin. 1, berdoa menjalankan perintah Allah dalam berdoa, melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang kedua, isi doanya pun yang diperintah oleh Allah, yang dituntut oleh Allah. Nah, inilah yang dimaksud oleh hikmah yang ke-73. Jadi pahalanya ada 2.
Satu, pahala meminta. Yang kedua, pahala satu pahala meminta berdoa, ya. Kita kan berdoa nih, menjalankan perintah Allah. Satu pahala menjalankan perintah Allah berdoa. Yang kedua, pahala meminta dengan sesuatu yang diperintah oleh Allah memintanya. Wa ilmun nafi, seperti meminta ilmu yang bermanfaat. Wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa arinal dan seterusnya. Nah, meminta dengan kalimat itu, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini meminta yang disebut dengan khair, sebaik-baiknya permintaan. Karena di dalam doa Rabbi zidni ilman, satu, berdoa itu diperintah oleh Allah. Berarti kita menjalankan perintah Allah. Yang kedua, isi kalimat yang kita mohonkan kepada Allah adalah tentang yang diperintah oleh Allah. Karena Allah memerintah kita untuk menambah ilmu. Wa amalin makbulin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa itu diperintah oleh Allah. Khairu ma tatlubu minhu. Sebaik-baiknya yang kau pinta kepadanya adalah apa yang dia menuntut darimu. Nah, amal kita beramal ibadah apapun, kita ingin amal ini diterima oleh Allah. Sehingga Allah memerintah kepada kita, memintalah kepadaku agar amalmu diterima oleh aku. Lalu kita laksanakan, kita berdoa. Rabbana taqabbal minna. Satu, pahala berdoa. Yang kedua, pahala kalimat yang kita pinta sesuai yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rizkin halalin, dan rizki halal. Memohon kepada Allah rizki yang halal. Nah, ini diajarkan oleh Rasulullah. Tetapi kalau kita meminta rizki, jangan hanya rizki saja, tetapi harus ditambah dengan kata-kata rizkil halal. Karena kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ar-rizku yasmalu al-halal wal haram. Rizki itu bisa rizki yang halal atau rizki yang haram. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'ala ahadukum ar-rizqa falyas'alil halal." Apabila salah seorang di antara kalian meminta rizki kepada Allah, maka pintalah rizki yang halal. Begitu. Karena rizki ada dua. Meminta rizki yang halal. Ajwajin wa duriyatin sulha. Meminta keturunan dan pasangan yang soleh. Ini permintaan yang sangat baik karena diperintah oleh Allah. An-nasru 'ala zalim, meminta pertolongan kepada Allah menghadapi orang zalim agar ditolong Allah dalam menghadapinya. Nah, ini pun doa yang sangat baik karena ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon bala. Ya Allah, selamatkanlah hamba dari bala, musibah. Jadi hakikatnya bala bukan kesusahan. Yang disebutkan dengan bala itu hakikatnya bukan susah, bukan sakit, bukan masalah. Orang punya masalah belum tentu dia merasa bahwa itu bala. Orang susah belum tentu itu bala, musibah. Orang sakit belum tentu itu sebuah bala atau musibah. Karena yang disebut dengan bala, hakikatnya bala adalah sesuatu hal yang menimbulkan dosa. Nah, sesuatu hal yang menimbulkan dosa, itu hakikatnya bala. Orang sakit, gara-gara sakit, dia jadi
apa namanya, si tidak sabar. Dia seakan-akan protes dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketidaksabaran itu, nah itulah baru sakitnya itu bala. Kalau seorang sakit tetapi dia sabar dalam sakitnya, itu sakit bukan bala. Musibah. Dapat musibah orang ini, tetapi sabar orang ini. Maka musibah itu hakikatnya bukan bala. Nah, tetapi kalau orang punya musibah, lalu dia tidak bisa sabar, tidak ridho, bahkan dia seakan-akan tidak menerima dengan apa yang ditakdirkan Allah, nah itulah baru sakit yang disebut hakikatnya bala. Nah, jadi kita memohon kepada Allah, meminta diselamatkan dari bala. Yang mana bala itu? Yaitu sesuatu yang menimbulkan dosa. Sesuatu yang menimbulkan dosa. Jadi bala itu, yang disebut bala itu bukan berarti yang menimbulkan datang penyakit bala, datang masalah bala, datang ini hilang bala, atau apa saja bala, jabatan jadi turun bala, bukan itu. Tetapi yang disebut dengan bala dikala seseorang mendapatkan bala, mendapatkan musibah, lalu dirinya malah timbul berdosa gara-gara musibah tersebut. Itu. Yang kemarin kan sudah di hikmah yang keberapa, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, begini kata Syekh Ibnu Athaillah, man lam yakbil 'ala Allahi bi mulatifatil ihsan kuyida ilaihi bisalasil imtihan. Barang siapa yang tidak menghadap kepada Allah dengan diberikan kenikmatan-kenikmatan, maka ditarik oleh Allah, diikat, dirantai oleh Allah dengan bala-bala. Gitu. Nah itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mudah-mudahan apa yang kita minta sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah. Jadi hikmah yang ke-73 ini itu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, mintalah kita kepada Allah dengan niat ibadah, menjalankan perintah Allah agar satu dapat poin itu ibadah. Yang kedua, pintalah kepada Allah dan permintaan itu sesuatu yang dituntut Allah dari kita, yaitu seperti meminta dipanjangkan umur untuk ibadah, meminta diberikan ilmu yang bermanfaat, meminta rezeki yang halal. Nah, itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan silakan barangkali ada pertanyaan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan barangkali ada pertanyaan. Mangga. Ya, siap. Kalau untuk mendoakan yang Islam, jadi bagaimana? Kan maksudnya bukan kalangan. Para umumnya semoga kita semoga terima misalnya gitu. Misalkan itu pada umumnya begitu maksudnya. Tapi yang untuk non muslim itu gimana itu?